Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di pertemuan ke-10 tentang komponen manajemen kualitas perangkat lunak. Ya, ini materi di pertemuan 10 yaitu ada tentang pengendalian proyek, ada metrik kualitas perangkat lunak, ada biaya kualitas perangkat lunak. Ya, ini kita perlu tahu dulu nih tentang perencanaan dan pengendalian. Apa itu perencanaan atau pengendalian proyek? Perencanaan itu berkonsentrasi pada penetapan arah dan tujuan. Apa nih yang harus kita lakukan nih? Arahnya kemana? Tujuannya kemana? Ya, tujuannya aplikasi ini udah selesai di bulan ini. Nah, semuanya sudah selesai di situ. Alokasian dan pengalokasian sumber daya. Sumber dayanya ini sudah kita tetapkan terlebih dahulu ya. Sumber daya manusianya ada ya, berapa orang yang harus dibutuhkan, sumber daya waktunya, sumber daya perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya yang lain gitu ya. Pengantisipasian masalah yang ada, bagaimana cara mengantisipasi masalah, apa yang harus dilakukan, kita punya tim lain kah, atau kita punya expert di bagian programmer kah gitu, atau bagian manajemen proyek, kita punya guru dan lain-lain gitu. Seandainya masalah ini tidak bisa kita kerjakan atau kita berikan solusinya, bagaimana caranya? Apa harus menghadirkan semua tim gitu ya untuk mendiskusikan masalahnya bersama, kemudian cari solusinya. Di situ sudah ada semuanya di perencanaan. Pemberian motivasi kepada partisipan untuk mencapai tujuannya. Seandainya di tim itu ada yang down gitu ya, misalnya mungkin ada masalah di luar gitu ya, dan terbawa ke dalam di tim, itu perlu kita berikan motivasi. Kita harus ada siapkan motivasi yang membuat kerja tim itu kembali stabil. Sedangkan pengendalian itu konsentrasinya untuk pengendalian pekerjaan ke arah tujuannya, pengendaliannya. Ya, kita harus pantau seandainya keluar dari rencana, maka dikembalikan lagi sesuai dengan rencana supaya sesuai dengan arah tujuannya itu tepat. Penggunaan sumber daya secara efektif. Jadi sumber daya yang sudah diberikan kepada tim itu digunakan secara efektif. Jadi kalaupun di kantornya ada komputer, ya untuk komputer gitu. Jam kerjanya bagaimana? Kalau jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 4, ya mereka harus kerja dari jam 8 sampai jam 4. Tidak ada yang ada yang bermain-main gitu kan, sesuai pekerjaannya. Kemudian ada perbaikan atau koreksi ya, kalau ada kesalahan dalam di tim, salah di bagian di analisis gitu ya, hasil analisisnya agak berbeda, maka dicek dulu nih perbaikan atau koreksinya bagaimana. Kalau seorang analis bingung nih bagaimana mencari solusinya, ya sudah didiskusikan dengan tim apa yang terbaik gitu. Kalau di bagian coding ada masalah dengan implementasi dari antarmukanya bagaimana nih, nah itu obrolkan dengan tim semuanya sampai pemberian imbalan ketika pencapaian tujuan itu sudah berhasil, alias bagi gaji gitu ya. Gajinya sudah dibagi, bagaimana nih ya, sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan kita sepakati. Misalkan sebelum tarik seseorang menjadi tim kita sudah berikan sebuah kesepakatan khusus ya, mau nggak kamu nih ikut saya nih, bantu aku gitu kan, segini nih, sebulan segini, 2 juta gitu. Kerja di mana aja boleh gitu. Yang penting selesai. Oke, itu udah mau dipres bagaimanapun kita sudah harus terima gitu sebagai
timnya dia gitu di press. Tapi yang harus sesuai itu antara jam 8 misalkan 8 jam kerja gitu. Mau di press bagaimanapun harus ditunggu, dan itu resiko bagi anggota timnya. Dan imbalannya ya 2 juta per bulan. Jam kerja berapa, misalkan 2 juta, kamu kerjain cukup 4 jam aja sehari gitu, tapi 2 juta gitu. Oke, temen yang lain yang 8 juta gitu, 8 juta kerjanya 8 jam per hari. Oke, pemberian imbalan sampai tujuan. Bertujuan untuk memberikan informasi ya status suatu proyek secara rutin, sehingga setiap orang dapat membuat tindakan di saat tren proyek menunjukkan hal yang negatif. Itulah pengendalian proyek. Seandainya rencana itu sudah tidak sesuai di saat perjalanan pengerjaan proyeknya, sudah melenceng. Proses pengawasan setiap aktivitas proyek untuk memantau agar setiap aktivitas yang ada di pengerjaan proyek tidak menyimpang dari yang telah direncanakan. Tidak menyimpang ini mungkin kita ketemu dengan mood tim yang malas gitu ya. Mood tim yang malas, sudah tidak kondusif, tidak produktif ya, nah itu perlu rapat tim gitu. Ini harus diselesaikan dengan proyek ini. Mau diselesaikan dengan tim yang sama atau ganti tim, ganti orang sesuai jobnya, ganti. Kamu ini misalkan padahal teman sendiri misalnya nggak masalah, kamu sudah melenceng gitu, maksudnya tidak mengerjakan tugasnya, tidak mengerjakan job sampai beberapa hari, ya udah tidak dipakai gitu. Ganti orang lain, nggak masalah, itu sudah kesepakatan tim sebelumnya. Pengendalian proyek nggak cuma di sumber daya aja, misalkan di biaya ya, pengeluaran biaya yang membengkak gitu, ataupun dari biaya makanan atau operasional di kantor dan sebagainya. Nah, kapan itu pengendalian? Pengendalian itu dari awal ya. Dari proses inisialisasi sampai proses persetujuan atau implementasi dari aplikasi. Jadi pengendalian itu dari awal. Pengendalian misal proses inisialisasi ya. Ada yang minta klien yang minta untuk dibuatkan sebuah perangkat lunak inisialisasi. Segede apa, sebesar apa butuh aplikasinya, itu harus tahu dulu ya pengendalian. Kemudian proses perencanaan, kita perencanaannya ini perencanaan proyek ya, semuanya masuk bagian biaya, yaitu harus dikendalikan. Jangan rencana anggarannya meledak gitu ya di atas dari biaya harga dari aplikasi gitu. Perencanaan saya butuh ini, timnya butuh ini. Nah, itu disesuaikan dengan harga aplikasinya. Kemudian ada proses pelaksanaan seperti tadi. Seandainya molor waktunya gitu ya, ini orang mengerjakan di bagian jobnya itu molor, ditunggu sehari 2 hari juga nggak kelar juga masalahnya. Nah, itu harus dikendalikan, harus ditentukan keputusannya apa setelah itu, apakah tetap menggunakan dia atau tidak, ataupun kalau menggunakan dia ada konsekuensinya seperti apa, bisa dengan pemotongan gaji gitu ya, dan lain-lain. Bisa pengendalian waktunya molor, aplikasinya banyak error, nah itu perlu pengendalian dari tim itu sendiri. Kemudian sampai proses persetujuannya bagaimana. Oke, ini ada pengendalian proyek, itu ada 4 ya batasan yang perlu kita selalu cek gitu ya.
selalu cek, selalu kita pantau. Apa itu waktu? Itulah yang paling penting, itu waktu. Waktunya apa? Itu batasan waktu. Batasan waktu yang kita sepakati dengan klien apa? 3 bulan, 3 bulan aplikasi jadi, 6 bulan aplikasi jadi, yang seperti itu harus sesuai. Dan nanti kita baru rencanakan ya, bertahap. Di tahap bagian analis tahap berapa hari, desainnya berapa hari, codingnya berapa hari, pengujiannya berapa hari, dan seterusnya. Batasan waktu, batasan ruang lingkupnya, skopnya. Kita itu misalkan dapat job di dinas gitu ya. Nah, mengerjakan di bagian seksi apa gitu ya. Udah itu saja gitu. Tidak melebar ke tempat yang lain, tidak mengerjakan aplikasi lain gitu. Seperti aplikasi tambahan permintaan klien yang di luar kesepakatan, itu jangan digarap, jangan diikuti gitu. Ruang lingkupnya tidak boleh melebar dan tidak boleh mengecil juga ya. Ruang lingkupnya sesuai dengan kesepakatan aplikasi apa. Batasan biaya, pengendalian biaya ini seandainya aplikasinya error nih. Aplikasi error itu kan pasti ada perbaikan khususnya. Kita perlu menyediakan waktu, ya, menyediakan biaya makan seorang programmer gitu ya, karena harus membuat ulang. Waktu itu adalah uang, biayanya bisa membengkak dari situ. Biaya kualitas, kita tetap mengendalikan dari batasan kualitasnya. Kualitas tidak boleh menurun. Kualitas sesuai dengan kualitas itu harus bagus. Artinya kualitas harus bagus sesuai dengan kebutuhan klien. Siapa sih yang melakukannya? Itu bisa manajer proyek itu sendiri, ya, leadernya ataupun staffnya, tim kita itu sendiri ya. Kalau seseorang menemukan ada masalah nih di bagian antar muka, desainer atau coding atau pengendaliannya atau pengujiannya, analis, ada masalah ya, seseorang harus bisa identifikasi kenapa ada masalah seperti itu, dianalisis dan melakukan perubahannya. Itu pengendalian. Jadi perlu ditekankan oleh di tim, seandainya bertemu dengan kesalahan ataupun sebuah pekerjaan yang di luar dengan yang direncanakan, ya harus dibahas di tim ya, atau bisa dikerjakan sendiri, masalahnya itu cepat kelar atau solusinya sudah ditemukan. Pelaku itu bisa semua orang di dalam tim ya, saling membantu supaya aplikasinya cepat jadi dan kualitasnya terbaik. Proses proyek, kegiatan yang perlu dilakukan ya, di dalam pengendalian proyek ya. Verifikasi ruang lingkupnya, kita harus tahu verifikasi dulu ruang lingkupnya. Bagian apa nih aplikasi ini dibuat, divisinya apa? Misalkan di kampus itu kita mengerjakan di bagian perpustakaan. Ya udah nih, ruang lingkupnya perpustakaan. Mahasiswa, dosen, dan pengelola perpustakaan, ketua perpustakaannya ya. Pustakawan, pustakawati ya. Itu ruang lingkup. Ruang lingkup dibahas, tapi ketika di perjalanan sudah diimplementasikan di coding gitu, ternyata kliennya butuh coding, penggunanya ini bisa dari luar gitu, luar dari kampus. Nah, itu kan sudah di luar ruang lingkup ya. Kita tidak perlu mengerjakan itu karena itu di luar kesepakatan. Karena kesepakatannya sudah, usernya sudah di-clearkan dari awal, ya sudah, itu clearnya
usernya itu saja. Ada pengendalian jadwalnya, nanti kita bahas satu-satu ya, biaya, kualitas, komunikasinya bagaimana. Komunikasi, pelaporan kinerja, semua kinerja yang sudah dikerjakan walaupun sedikit itu harus dilaporkan per hari misalkan ya. Monitoring dan pengendalian risiko. Nah, ini deskripsi kegiatan tadi, pengendalian perubahan ruang lingkup. Kemudian yang perubahan ruang lingkup termasuk di dalam prosesnya adalah perubahan ruang lingkup yang terjadi, koreksi yang perlu dilakukan, dan pelajaran yang bisa dipetik dari perubahan ini. Jadi, misalkan ruang lingkupnya seperti tadi ada penambahan gitu ya, ataupun penambahan aplikasi yang tidak ada disepakati dari awal, itu bagaimana solusinya. Pengendalian jadwal, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan setiap aktivitas proyek, apakah sesuai dengan jadwal yang direncanakan, dan mencari solusi jika terjadi perubahan jadwal pada saat pelaksanaan proyek. Nah, seandainya nih ketemu tim gitu ya, anggota tim kita ini tidak bisa ya mengerjakan karena hari ini tidak bisa mengerjakan, tidak ada outputnya sama sekali, tidak ada progres sama sekali. Karena apa gitu? Nah, tetapkan juga besoknya itu harus apa yang harus dilakukan, sejauh apa yang progres yang harus sudah dibuat gitu, sudah harus dicapai dalam 2 hari misalkan. Karena untuk memangkas, karena untuk yang 1 hari ini sampai tidak ada progres sama sekali itu, maka diganti dengan 2 hari di depan. Mau gimana lagi, karena itu sudah kita kan sepakat ya harus mengerjakan dengan tepat waktu. Mungkin ada penekanan sedikit ya terhadap salah seorang tim gitu. Salah seorang di dalam tim. Pengendalian biaya membandingkan antara dana yang senyatanya dikeluarkan dengan rencana yang sesuai dengan rencana. Itu bandingkan keluarnya di mana yang lebih banyak, nah itu dipangkas, diubah lagi anggarannya. Ternyata di dalam perjalanan, dalam pelaksanaan, teman-teman ini lebih banyak makan gitu ya. Ya sudah, anggarannya ini ditambahkan sedikit, tapi ada bagian lain yang dikurangi, yang di situ misalkan anggaran untuk pembelian pembelian perangkat kerasnya itu dikurangi gitu kan, dibuat dengan lebih murah dan lain-lain, itu bisa diatur. Ada monitoring dan pengendalian resiko. Memonitor resiko yang diketahui ya, identifikasi resiko baru, mengurangi resiko, dan evaluasi sepanjang pelaksanaan proyek. Monitor risiko yang diketahui, seandainya kalau di Bangka ini ya, jam kerja listrik sering mati nih, apa penyebabnya? Kita nggak bisa, kita kan nggak ada izin ya untuk memperbaiki ke PLN gitu kan. Wah, ini urusan PLN nih, kalau listrik mati ya sudah, apa nih masalahnya, apa solusinya? UPS gitu. Oke, beli UPS. Sediakan UPS supaya perangkat-perangkat keras kita ini nggak rusak gitu ya. Ataupun beli genset. Jadi tidak ada alasan tim kita ini listrik mati nggak kerja gitu kan, nggak ada alasan. Ya udah, genset sediakan di kantor. Itu dievaluasi terus sepanjang pelaksanaan proyek. Kira-kira misalkan penggunaan genset tadi, apakah terlalu sering, apa efeknya menggunakan genset terlalu seringnya gitu, dan bagaimana, apa kendalanya di PLN, kenapa harus sering mati gitu ya. Itu kita harus tahu, cari solusinya. Nah, ini salah satu aplikasi